Saya mau ngobrol dengan Pak Andri Sudiarto. Selamat pagi Pak Andri. Sore Pak Adi. Kalau di tempat saya di Surabaya, di sini tiap hari pagi terus Pak. Oh iya. Jadi Pak Andri di mana lokasinya Pak? Saya Jakarta Pak Adi. Jakarta. Kita bisa ngobrol bentar Pak? Boleh Pak. Mantap. Jadi Pak Andri sudah pernah beli saham, apakah masih ingat kapan pertama kali beli saham Pak? Pertama kali 2021 Pak. Wah lumayan Pak, hampir 4 tahun dong. Berarti era COVID Pak ya? Iya betul Pak. Sebelum atau sudah? Saat COVID kan itu 2020 Pak ya. Awal COVID itu 2000 Iya, sekitar Maret April 2020 ya kalau yang di Indonesia ya. 20 atau 21 ya? Saya nggak ingat ya. Iya 2020. 20 Pak ya? Ya oke. Kemudian Iya. masih ingat bulannya? Januari Pak. Januari 2020. 2021 saya pertama kali beli. Oh 21. Berarti setahun sejak COVID menyapa gitu Pak ya? Iya. Oke, berarti asumsi saya Pak Andri beli saham karena lihat banyak teman pada cuan segede gaban dan Anda masuk ke market ternyata belinya di harga pucuk Monas. Iya betul Pak. Alhasil banyak yang nyangkut Pak, gitu Pak ya, kira-kira? Iya banyak ya. Nah, jadi selama 4 tahun ini Pak, Anda sudah belajar apa aja soal saham Pak? Lebih banyak ke technical sih Pak. Mantap, apa aja? Apa aja tuh maksudnya gimana Pak Adi? Banyak pilihannya kan, kayak Fibonacci, Elliott Wave, atau... Oh, oke. Fibonacci, support resistant, MA ya, begitu-begitu aja sih Pak. Kalau kecuali Elliott Wave ya. Oke, mantap. Itu saya. Berarti ilmu Anda di teknikal paling enggak ya sudah enggak beginner lagi, udah mulai advance sih Pak. Ya sambil belajar lah Pak gitu. Soalnya kan utamanya saya mau lihat psikologinya ya Pak, utamanya ya. Mantap, itu dia. Ya, itu adalah pernyataan yang tepat, Pak Andri. Hanya orang yang berpengalaman yang bisa bilang kayak gitu, Pak. Dan itu antara Anda, Pak. Keren, Pak. Ya, jadi apa yang bikin Pak Andri bisa ambil kesimpulan bahwa psikologi trading itu penting, Pak? Kalau dari pengalaman saya sendiri Pak, itu soalnya kan awal ya nyangkut gitu Pak. Jadi dari situ saya mulai belajar technical. Jadi buat tahu posisi yang ambil lebih bagus lah gitu Pak. Tapi dalam prosesnya itu kan misalkan Pak, harga sudah disupport, itu keberanian ngambilnya, terus keberanian buat wah ini ngatur stop lossnya berapa ya gitu. Jadi kayak dari sambilan gitu kan saya belajar lama-lama tuh. Ini menurut saya ya Pak Adi, ya, makanya saya mau belajar juga sama Pak Adi gitu. Jadi menurut saya kunci buat berani stop loss itu penting sekali gitu. Nah karena sebelumnya kan malah nggak berani dibiarin malah sangkut Pak gitu. Nah sekarang Pak juga kan butuh belajar titik-titik yang tepat untuk kita nge-cut itu di mana kalau seandainya nggak sesuai. Terus kalau misalkan taking profitnya di mana. Nah itu sih yang masih terus belajar Pak Adi. Mantap sekali. Meskipun Anda sudah ngerti berapa harga stop loss-nya, tapi ketika jebol pun Anda pun bimbang, jual nggak ya? Iya betul Pak. Nah disitulah saya mutusnya psikologi itu yang paling penting gitu Pak. Iya. Berarti Anda pun bisa aja melanggar trading plan Anda gitu Pak ya? Iya betul Pak. Iya. Padahal plan udah rapi Pak. PP di mana, SL di mana. Tapi kalau udah jebol pun ya belum tentu dieksekusi Pak. Iya, karena kan ada momennya Pak Adi ketika kita misalkan kita udah cut loss, udah kena lumayan, nggak lama dia naik lagi gitu. Ya jadi makanya saya di situ saya pakai psikologi itu menurut saya paling penting. Gitu. Jadi kurang ajar gitu ya. Aku udah kena cut loss, dijual besoknya malah terbang gitu. Iya. Apalagi ini sering kejadian ketika Januari Pak. BRI, Bank Mandiri, BNI pada digebukin, market turun, kemudian tiba-tiba bank-bank besar ini terbang Pak. Alhasil saham-saham kemarin yang kena cut loss ikut terbang Pak.
Nah, jadi galau dong. Itu serasa kayak laptop atau HP-nya itu ada Intel Inside gitu, Pak ya. Kurang aja nih gue dikerjain bandar, ya kok ngerti-ngertinya ketika jual kok malah terbang. Jadi kabar gembiranya Pak Andri, yang merasa seperti Anda itu banyak, Pak. Iya, Enggak Pak. cuma Anda, Pak. Iya. Jadi itu adalah bagian dari pengalaman, Pak. Tapi Bapak sudah membuktikan bahwa meskipun kemarin sempat istilahnya digebukin market, tapi Bapak tetap maju terus, Pak. Dan Anda ternyata masih mau belajar lagi, Pak. Hadir di sini, Pak. Ya, itu membutuhkan mental baja, Pak. Dan untuk bisa profit, itu pasti butuh mental baja, bukan mental cengeng, Pak. Dan Anda ternyata punya itu. Maka saya yakin Pak Andri juga layak dapat cuan segede kapan. Amin, Pak. Amin, makasih, Pak. Iya dong, amin dong, ya. Betul, itu juga termasuk psikologi, Pak. Karena banyak orang di luar sana ketika mereka sekali kena gampar market langsung kapok-kapok, Pak. Ya, dan itu ya nggak bisa kalau gitu, meskipun dia belajar teknikal fundamental sampai di Harvard, Stanford, tapi kalau mentalnya kerupuk melempem ya percuma, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya pengalaman, Pak Andri. Disyukuri aja, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, Pak Adi. Iya, dan hari ini Pak Andri, Anda akan dapat ilmu yang bermanfaat. Apakah Bapak sudah siap lahir batin, Pak? Belajar yang benar? Pak Adi. Siap ya, semangat dong. Siap, Adi gitu. Siap, Pak Adi. Lagi belum, Pak Adi? Nah, gitu dong ya. Karena Anda dan semua di sini akan dapat rezeki hari ini berupa ilmu ya. Oke, tadi masih banyak atas sharingnya Pak Andri. Makasih, Pak Adi. Sama-sama, Pak.